Ya, oke baiklah. Selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ramsi. Ini adalah video bagian keempat mengenai perancangan basis data, di mana ya pada video sebelum-sebelumnya kita sudah membuat basis data, merancangnya begitu sesuai dengan studi kasus, menggunakan graph editor, kemudian kita juga membuat extend relationship diagram ya, ERD dengan MySQL Workbench dan pada akhirnya kita membuat struktur aplikasi kita menggunakan Django ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan penggunaan Django kita, teman-teman. Kita kemarin sudah sampai di sini ya, dengan berhasil menginstalasi ya struktur file daripada aplikasi kita. Nah, hari ini kita lanjutkan atau pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi dengan membuat atau kita mengeksplorasi satu fitur dalam Django yakni admin ya teman-teman kalau perhatikan di sini sudah tersedia admin.py dan beberapa misalnya di sini itu sudah juga di model itu sudah ada beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan backend begitu kira-kira ya. Nah, bagaimana itu dilakukan teman-teman ya? Kita manfaatkan admin ya yang sudah terinstall atau ada dalam framework Django ini. Mari kita coba lihat satu-satu ya. Kita kembali ke OpenAI kita, kita tanya. Jadi ini ya, jadi saya buat prompt seperti ini. Jadi kita akan membuat ya, memanfaatkan admin ya pada aplikasi yang telah digunakan ya. Di sini dikatakan bahwa yang pertama harus dilihat ya di My Web App URL ini pastikan ada baris admin yang ini ya. Ya, coba kita cek kembali di sini. Ini sudah ada, aman berarti ya. Kemudian yang kedua, dia menyarankan bahwa di install aplikasi di sini setting PY ini sudah ada juga adminnya ya, paling tidak seperti ini ya. Coba kita cek di setting kita ini ya. Ini sudah seperti yang kita harapkan, disarankan oleh eh, OpenAI kita sudah seperti itu. Kemudian kita jalankan migrasi di awal dulu ya. Jadi kemarin atau video sebelumnya kita belum menjalankan migrasi. Kita jalankan juga migrasi dengan perintah seperti ini, ya. Ini akan membuat ya tabel-tabel dasar seperti eh, user, out, maupun session. Untuk itu, teman-teman, saya coba kita ke database-nya dulu ya untuk melihat dengan pasti seperti apa yang dimaksudkan ya. Buka terminalnya, kemudian kita coba masuk dulu ke database-nya, ya. Eh, LPA kalau tidak salah kemarin database-nya ya. Ini ya, jadi tabel kita ini. Oh ya, ini sudah di apa namanya? Kemarin kita sudah migrate ya. Jadi teman-teman itu silakan dilakukan dulu ya. Ya, lagu ya. Ya, silakan lakukan dulu ini. Kemudian ya, jadi ini teman-teman lakukan ya Python manage.py.migrate ya akan membuat user seperti itu. Kalau seperti di punya kita kemarin sebelumnya rupanya saya sudah lakukan migrate ya. Jadi ini sudah ada ya. Jadi kalau Anda lihat kemarin di tabel kita itu di database kita kan kemarin kita membuat yang tabel ini ya. Tabel akreditasi prodi, elemen, fakultas, indikator. Nah, ketika kita menggunakan Django dan kita memanfaatkan apa namanya? Adminnya di sana ya salah satu fitur yang cukup bagus atau sangat baik untuk digunakan ya. Jadi seperti ini teman-teman, lakukan jika belum ya. Jika sudah kita lanjutkan ke tahap 4 ini. Kita buat super admin atau admin user ya. Dengan ini ya, dengan mengetikkan Python MySQL create super user. Jadi teman-teman boleh ke sini lagi,
aktifkan ini command prompt-nya. Jangan lupa bahwa teman-teman berada di ENV ya, ini adalah virtual environment yang kita buat kemarin atau di video sebelumnya. Baik, kita python.manage.py, kita create super user ya. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah punya sudah membuat juga. Jadi ada super user yang saya buat di project sebelumnya, ini dia masih baca. Jadi untuk username silakan dimaksudkan ya, teman-teman masukkan apa username-nya. Jadi saya akan membiarkan kosong. Jadi saya ada di user namanya Natal ini ya. Oke, email address isikan saja seperti ini. Passwordnya ya, passwordnya juga silakan diketikkan passwordnya ya 2 kali ya seperti ini ya. Kita bypass validation, kita yes. Oke, jadi sudah. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita kembali jalankan ya, jalankan lagi servernya dengan Python manage run server ya. Jadi teman-teman bisa lagi Python ya manage dot run server. Nah, oke. Oke, ini sudah aktif kembali lagi, jadi kita bisa mengaksesnya lewat sini ya. Ya, oke ya. Jadi kita mengakses admin dengan cara seperti ini ya, admin. Gitu. Jadi ini saya masukkan user yang sudah dimasukkan tadi, dan passwordnya apa dan login. Nah, ini ya, teman-teman. Ini adalah fitur dasarnya bagaimana eh, admin ya, admin untuk eh, Django ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman kembali ke panduan kita ya. Nih. Jadi untuk misalnya ya, misalnya di sini dikasih untuk tabel mahasiswa, tapi kita coba tabel tabel universitas coba ya. Coba tabel universitas kita buat, jadi kita suruh register seperti ini ya di admin.py. Ya, jadi buka admin.py ini seperti ini ya. Di admin.py seperti ini teman-teman, itu kita pertama kita impor universitas tuh. Oke, jadi otomatis ya. From model impor universitas. Coba kita lihat di model ya. Universitas ada kemarin ya. Ini harusnya ada teman-teman. Ini adanya. Ya. Jadi kita bisa import itu. Ya, kemudian kita daftarkan admin titik site ya titik register ya register universitas. Oke, setelah itu
Ya, kita save, kita kembali ke halaman adminnya tadi. Ini kita refresh. Nah, nanti ada ini ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, kita kita seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini sudah ada universitas kita tambah ya, kita tambah ya. Ini juga kita bisa edit sebenarnya. Ya, oke ya. Jadi kita bisa ya, bisa menambahkan ya, bisa menambahkan eh, objek-objek ya, universitas apa saja yang ada di sini ya. Begitu juga dengan yang lain. Kalau teman-teman mau tambahkan misalnya fakultas juga, jadi teman-teman tinggal eh, from titik model, titik import ya, dan fakultas. Jadi teman-teman bisa lagi di sini admin.site.register fakultas ya. Jadi di kolom admin nanti teman-teman bisa lihat bahwa dia kita sudah bisa manfaatkan. Sorry, nanti kita ulang ya. Masih ada yang keliru tadi di eh, mana tadi admin ya, yang keliru. Ini modal ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada fakultas juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa bisa untuk
Oke ya, begitu kira-kira teman-teman yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan ya admin daripada fasilitas Django kita ya di framework Django ini. Baik ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Terima kasih.